Sabaran oleh beliau untuk senantiasa membimbing kita, murid-muridnya, amin ya rabbal alamin. Hadir juga di tengah-tengah kita Ustaz Hasan, Ustaz Jawad, juga titisan dari Mbah Wahab Hasbullah, Ustaz Uwais Al-Karni, juga hadir di tengah-tengah kita Ketua Majelis Bapak Rahmatullah ya Bapak, juga hadir di tengah-tengah kita Bapak RT 6, Bapak Ardi, dan segenap para jamaah semuanya. Mudah-mudahan antum semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Risalatul Jami'ah. Kemarin kita sudah bahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan mandi. Wudu sudah, mandi sudah. Sekarang kita masuk kepada perkara-perkara yang dapat membatalkan wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin radhiyallahu anhu. Wa yuqidul wudu'a al-khariju minal qubuli awid duburi ala ma kan. Wa yuqidul wudu'a aydan zawalul aqli binaumin aw ghairihi illa nauma mumakkinin maq'adatahu minal ardi. Wa yuqidul wudu'a masu qubuli adamiyyin aw duburihi minhu aw min ghairihi bi batinir rahati aw butunil asabi' kabiran aw saghiran walau waladan walau mayyitan wallahu a'lam. Masuk kita ke dalam pembahasan wa yuqidul wudu'a, dan dapat membatalkan wudu. Ini perkara-perkara yang bisa membatalkan. Dapat membatalkan terhadap wudu al-kharij minal qubul awid dubur, perkara apapun, sesuatu apapun yang keluar minal qubul awid dubur, dari lubang depan dan lubang belakang, apapun, baik berupa cairan ataupun berupa padat, keluar dari belakang. Gundu, tahu gundu apa itu? Beton. Ya itu namanya. Biji capi. Keluar, batal wudu. Ya, batal wudu. Keluar, maaf, ya, yaitu air seni dari depan, batal wudu. Baik disengaja ataupun tidak disengaja. Termasuk juga maaf nih Pak, maaf ketika lagi membersihkan kotoran belakang, ya kan kita cebok ngebersihin, ada yang iseng dia masukin itu, ya. Ulama mengatakan ketika dia memasukkan batal puasanya, ketika dia lepas tangannya batal wudunya. Kalau dia pun pakai apa, sarung tangan, ya dibersihkan pakai sarung tangan. Kalau dia lagi berpuasa memasukkan tangan maaf ke lubang belakang, batal puasanya. Kalau dia dalam keadaan berwudu, keadaan berwudu pakai sarung tangan, ya kan, dicabut tangannya batal wudu, meskipun yang keluar apa? Tangannya sendiri. Walaupun yang keluar tangannya sendiri. Jadi apapun yang keluar baik dari lubang depan ataupun lubang belakang, itu semua bisa membatalkan wudu. Illal maniya, kecuali mani. Tahu mani ya? Air mani ini dihukumi suci karena memang kita tercipta asal mulanya daripada air tersebut. Ya, dikatakan suci. Siapa orang yang dalam keadaan berwudu lalu keluar maaf air maninya, maka wudunya dihukumi tidak batal. Tapi ingat, kalau memang benar-benar yang keluar itu hanya mani saja. Tapi kalau misalkan yang keluar itu berbarengan dengan yang lain, seperti maaf, ada yang namanya madi, ada yang namanya wadi. Madi itu adalah cairan yang keluar
itu keluar tanpa kita terasa, itu najis dan itu bisa membatalkan wudu. Dan ada wadi. Wadi itu adalah sesuatu yang keluar, maaf, disebabkan karena tegangan setrum yang sangat kuat. Ya, walaupun ini bukan mani, ini bukan mani, tapi tegangan setrum yang sangat kuat menyebabkan ada cairan keluar, itu najis. Maninya tidak najis, tapi mustahil keluar mani tanpa dibarengi dengan wadi. Tidak mungkin bisa keluar mani tanpa dibarengi dengan wadi. Jadi kalau misalkan ada orang yang dalam keadaan berwudu lalu dia keluar mani, itu dihukumi batal wudu. Bukan sebab maninya, bukan sebab maninya. Maninya tidak membatalkan, tapi yang membarengi mani. Mani itu suci hukumnya. Ketika terkena kain, kainnya suci, boleh dipakai sholat. Ya tapi kan jorok, ya. Tapi tetap suci, boleh dibawa sholat. Ingat, kalau memang yang keluar hanya mani saja. Tapi kalau berbarengan dengan wadi, itu nggak boleh dipakai sholat. Karena wadi itu sifatnya najis, hukumnya najis, dan tidaklah keluar mani kecuali dibarengi dengan itu wadi tersebut. Paham betul ya? Ketika keluar sesuatu apapun kecuali mani, diterangkan di dalam kitab ini batal wudu. Wa yuqidul wudu'a aidan, dan dapat membatalkan terhadap wudu juga. Apa yang dapat membatalkan wudu? Zawalul akli, hilang akal. Kesadaran hilang, tidak bisa mengontrol diri. Nah, ini bisa membatalkan daripada wudu kita. Biasanya orang hilang kesadaran itu sebabnya karena apa? Pingsan mungkin ya. Pingsan, terus apa lagi? Lapar. Kadang yang suka kayak begitu. Saking itu ya, saking parahnya dia kalau lapar gila. Kenyang bego. Gila lapar gila kenyang bego. Ya, kalau sudah hilang kesadaran dia, batal wudunya. Baik dengan gila, baik karena mabok, baik karena pingsan, ayam dan lain. Tidur pun juga menghilangkan kesadaran kan? Maka itu semua bisa membatalkan wudu. Makanya ketika kita ketika kita mau nunggu sholat Jumatan ya, khutbah dan lain sebagainya, usahakan jangan sampai tidur. Bahaya kalau misalkan dia tidur, apalagi tidurnya sampai nempel kepalanya begini. Sama ubin. Jidatnya nempel sama. Nah, ini bisa membatalkan daripada illa nauma qa'idin mumakkinin, maka ada tahu minal, kecuali ada tidur yang tidak membatalkan. Bagaimana? Tidur orang yang duduk. Nauma qa'idin, tidurnya orang yang duduk. Ingat ya, tidur orang yang duduk. Pertama, dia tidur, bukan gila. Kalau dia gila sambil duduk, tetap batal. Karena apa? Wah, dia diam. Dikirain zikir, contohnya apa? Contohnya gila. Atau dia ayat, walaupun dia duduk. Dia ayat. Dia hilang kesadaran dia. Goyang-goyang begini, dikirain ngapain? Ternyata dia ayat, batal wudunya. Atau dia duduk, nggak tidur, pingsan, batal. Paham ya? Pertama tidur, yang tidak membatalkan wudu nih. Hilang akal, tapi tidak membatalkan wudu. Pertama tidur, lalu tidurnya duduk. Tidurnya nggak boleh terlentang. Kalau tidurnya terlentang, batal. Kalau tidurnya terlentang, batal. Atau tidurnya miring, atau sekarang tidurnya duduk. Nauma qa'idin mumakkinin, maka ada tahu minal, yang tetap tempatnya di atas bukit. Ya. Artinya maaf, dia punya ini bokong, tempat duduknya ini aliyaihi ini, bokongnya dia menetap di tempat dia duduk. Begini. Enak, ganteng gitu tidurnya gitu. Enggak rusuh. Tidur. Nah, kalau kayak begini tidak membatalkan. Dengerin khutbah, khutbah yang bosan nih tidur dah. AC-nya dingin lagi, apalagi AC di sini nih. Duduk di sini, tidur dia. Nah, kalau tidurnya ganteng kayak gini, ini tidak membatalkan. Tapi kalau tidur
Batal ini. Tidur kenyang sih. Ya, geser ini sudah membatalkan. Ya, itu penting tuh. Dan ini sering banget terjadi ketika sholat Jumat. Ketika sholat Jumat banyak Pak orang duduk begini Pak. Ini tidak memakinin maka ada tahu minal ah. Ini tidak membuat bokongnya itu tetap di atas tempat duduk enggak. Kan masih ada celah, ya kan? Dia tidur begini, ini bisa membatalkan itu. Ya, atau dia duduk begini, dengerin, ya. Maaf, yang membuat sininya ini ada celah angin, itu bisa membuat wudhunya dia batal. Tapi kalau dia tidur, duduknya ihtiba itu artinya seperti ini. Tapi dengan posisi benar-benar bokongnya dia tidak membuat ada celah angin di situ. Itu tidak membatalkan wudhu, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya terlalu atas banget, ya, ini membuat celah di sini, ini bisa membatalkan. Makanya kalau melihat kadang ada orang-orang Yaman gitu ya, atau orang-orang Hadramut atau lihat di YouTube atau lain sebagainya, dia tuh kalau duduk tidur dia begini, dia pakai ada ikatan gitu. Atau kalau antum melihat Habib Ahmad Jindan, dia punya namanya habwa. Habwa itu tali yang dipakai untuk ihtiba. Meskipun ketika Jumat itu syadidul karahah, hukumnya makruh, sangat-sangat dimakruhkan. Tapi ketika kita belajar lalu membaca kitab itu sunnah begini nih. Nah, ini kalau kayak begini, kalau kayak begini rasanya enak banget deh. Udah kayak nyender. Terbang. Hah? Terbang rasanya. Ya kalau terlepas Jengkang. Nah ini enak banget ini. Enak. Bisa senderan. Nah kalau seperti ini membuat ininya menetap, ini terlalu tinggi. Kalau ini ada celah, agak bawahan lagi. Kalau agak bawahan lagi membuat dia bokong netap ke tanah, tidak ada celah angin, tidak membatalkan. Tapi kalau ketinggian, ini ada celah di sini. Nah, begini bisa membatalkan. Ini namanya ihtiba. Atau dia senderan, boleh senderan. Tapi ingat, pokoknya perhatikan, nggak boleh membuat celah di bokongnya. Duduk dia, walaupun dia senderan dengan sesuatu yang kalau dilepas senderan itu dia jatuh. Misalkan di belakangnya ada lemari, di senderan lemarinya digeser, jatuh gak dia? Jatuh. Tapi meskipun dia begitu, bokongnya selama dia tidur menetap di tempat duduknya itu tidak membatalkan tidak membatalkan. Jadi harus pinter-pinter nih. Kalau misalkan Jumatan melihat kayaknya membosankan, ya kayaknya membuat kita ngantuk, cari posisi tembok mana ya, cari posisi tidur yang enak gitu loh. Jangan bodoh, jangan mau tidur juga ada ilmunya gitu loh. Mau dengerin khotbah mau tidur juga ada ilmu. Cari posisi. Tembok belakang. Oh yang tidur kita aja ya, haji. Wayung tidur wudu'a, dan juga termasuk dapat membatalkan wudu. Apa yang dapat membatalkan wudu? Masukubuli adami, menyentuh kubul manusia. Adami artinya anak Adam, manusia. Kubul kehormatan depan. Menyentuh kehormatan depan milik manusia, auduburihi atau kehormatan belakang dari manusia. Au min ghairihi atau punya selain manusia. Ya. Minhu ya tayyib. Kucing. Au min ghairihi bi batnir rahati au butunil asabi. Milik dia atau bukan milik dia. Dia sentuh kehormatan yang depan punya dia, atau kehormatan belakang punya dia. Menyentuhnya bi batnir rohat dengan telapak tangan. Au butunil asabi atau dengan perut jari. Kalau misalkan menyentuhnya dengan telapak tangan dan perut jari, batal dia punya wudu. Tapi kalau menyentuhnya dengan ini bagaimana? Tidak batal. Tidak batal.
Nggak batal. Udah wudu, udah di masjid, gatal. Garuk dari luar kurang sedap. Dia masukin ke dalam. Kalau garuknya pakai ini batal. Ya, kalau garuknya pakai ini Batal. Kayu ledes sabuk kelapa. Ayah ya. Yes, Star. Tapi kalau misalkan dia sentuh begini, pakai ini tidak membatalkan. Bagaimana itu? Sekarang saya mau menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan perut jari ataupun telapak tangan. Begini Pak, kita punya dua telapak tangan, ya. Kalau ditempelin, lalu jari-jarinya ditempelin. Nah, yang tidak kelihatan itu namanya perut jari. Ditempelin tekan sedikit. Yang tidak kelihatan itu namanya perut jari. Artinya kalau disentuh dengan perut jari, wudu kita batal. Kita punya kehormatan depan, kehormatan belakang, disentuh dengan perut jari, batal wudu kita. Tapi kalau disentuh dengan sesuatu yang bukan perut jari, artinya bagian sini, kelihatan nggak? Nah, ini yang kelihatan bukan perut jari, ini tidak membatalkan, ya. Jadi maaf kalau misalkan antum iseng ya, lagi udah wudu, megang begini, batal nggak di wudunya? Enggak. Batal nggak wudunya? Tidak batal, karena tidak pakai perut jari. Kalau megangnya pakai perut jari seperti ini, nah ini batal nih. Dipegang seperti ini batal. Tapi kalau pegangnya seperti ini tidak batal. Dijawab. Sumpit. Paham ya? Paham ya? Insyaallah. Ada orang wudu, habis wudu dia kebelet kencing, dia kencing di kamar mandi, dia pegang kemaluannya begini, batal nggak wudunya Bang Ale? Nyambung. Batal kalau kagak keluar kencingnya nggak batal. Baik ya. Walhasil kalau memang dalam keadaan wudu dipegang seperti ini atau seperti ini tidak membatalkan. Tapi kalau dipegangnya pakai butunil asabe atau butunil telapak tangan atau perut jari-jari itu bisa membatalkan. Kalau ibu jari bagaimana? Tadi saya cek begini, ininya tetap kelihatan. Nah, kalau ibu jari ada cara sendiri, diginiin. Nah, seperti ini nih, dibalik lawan arah. Yang tidak kelihatan itu namanya perut jari. Kalau kita menyentuh kehormatan kita dengan itu, maka bisa membatalkan. Tapi kalau kita sentuh dengan sesuatu yang kelihatan daripada ini, tidak membatalkan tidak membatalkan. Baik. Milik dia ataupun milik orang lain, ya bisa membatalkan. Contoh misalkan bapaknya nyebokin anaknya, ya anaknya pipis atau anaknya buang air besar, kan dicebokin dalam keadaan berwudu, disentuh dia punya kemaluan depan ataupun belakang milik anaknya, batal nggak wudunya? Batal. Baik itu ya, lagi cebokin anak, wudu megang kemaluan anak, batal wudu, batal. Kabiran atau syagiran, baik yang dipegang itu bocah gede ataupun bocah kecil. Kalau bocah kecil kan anaknya, kalau yang gede yang dipegang punya siapa itu? Ayo ya, tetangga aja, dari bisa. Walau waladahu, meskipun itu anak, meskipun itu anaknya. Jadi kalau dia cebokin anaknya, dia wajib wudu lagi. Paham tuh ya? Udah sholat ya. Udah wudu, pengen sholat. Ternyata dipanggil. Pak, ini bocah ini buang air, tolong cebokin. Emaknya lagi di mana gitu misalkan, dicebok. Tapi dia nggak wudu lagi, langsung nggak sah. Karena batal sudah wudu. Walau waladahu, meskipun itu anak sendiri. Walau mayyitan, meskipun yang dia
dia pegang itu sudah lagi mandiin mayat. Makanya nih buat petugas mandiin jenazah itu dianjurkan, sangat dianjurkan pakai sarung tangan. Jangan pakai jangan pakai kulit langsung ketemu kulit. Pertama itu yudil mayit, menyakitkan daripada mayit. Dan kedua itu juga bisa membatalkan wudu ya. Yang mandiin berwudu. Kalau yang mayit nggak batal wudunya, udah mati ya kan. Tapi kalau yang mandiin dia udah wudu, bisa dia mandiin nggak pakai sarung tangan, maaf, dia pegang di kemaluan si mayit, batal wudu orang yang memandi. Paham tuh ya? Wa yumkinul wudu'a, dan dapat membatalkan al-wudu'a terhadap wudu. Apa yang dapat membatalkan terhadap wudu? Iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin. Bertemunya dua kulit, laki-laki dan perempuan. Ada laki-laki dan perempuan. Rajulin wa imra'atin kabiraini, yang keduanya sudah besar. Ingat, besar bukan artinya sudah balik. Ini banyak nih yang tidak dipahami. Dia kira kalau misalkan menyentuh laki-laki dengan perempuan, salah satu di antaranya belum balik, itu tidak membatalkan. Oh bukan. Ini kalimatnya kabir, bukan balik. Jadi fase perkembangan anak itu ada yang disebut sobi, bayi, ada yang disebut tamyiz, sudah sedikit besar, ada yang disebut kabir, sudah besar tapi belum balik. Yang keempat sudah balik. Balik artinya dewasa. Untuk urusan wudu untuk urusan najis itu pembahasannya di sobi. Untuk pembahasan wudu, sah wudu, itu pembahasannya di mumayyiz. Yang membatalkan wudu itu urusannya di kabir. Kabir itu artinya besar. Apa batasannya? Ketika laki-laki ini, bocah laki-laki, meskipun belum balik, ketika disodorkan di tengah-tengah perempuan dengan tabiat yang salim, yang normal, ngelihat ini anak sudah bisa menimbulkan syahwat walaupun belum balik. Sudah dibilang ini anak besar walaupun belum balik. Artinya ketika ada perempuan menyentuh anak laki-laki itu walaupun belum balik, dia bukan mahram, dia bukan keluarga, sentuh kulit sama kulit, batal wudu. Kan belum balik, meskipun belum balik. Karena di dalam pembahasan ini bukan balik tapi kabir. Batasan kabir itu apa? Ketika bocah laki-laki disodorkan di tengah-tengah kumpulan perempuan yang memiliki tabiat normal ya, bukan pedofil. Tahu pedofil kan? Demen sama ini enggak tabiat normal. Perempuan bilang, ini laki-laki sudah bisa memikat, sudah bisa meningkatkan syahwat perempuan. Ataupun bocah perempuan yang belum balik tapi sudah besar disodorkan di tengah-tengah laki-laki. Kata laki-laki, orang yang memiliki tabiat normal mengatakan, ini perempuan sudah dapat meningkatkan syahwatnya laki-laki walaupun belum balik. Walaupun itu sudah dapat membatalkan wudu. Contohnya sudah balik, belum balik kan? Tapi dia sudah besar. Artinya kalau misalkan dia bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahramnya, itu bisa membatalkan. Perempuan juga begitu. Walaupun perempuan itu belum balik, kita sentuh, bukan keluarga kita, bukan mahram kita. Dia belum balik, perempuan tapi sudah besar, sudah bisa menimbulkan syahwat. Kita sentuh, batal wudu kita. Nah, ini penting nih. Meskipun belum balik. Ajnabiyain, yang keduanya itu bukan mahram. Apa artinya mahram? Artinya mahram adalah orang yang diharamkan untuk dinikahi. Siapa orang-orang yang diharamkan untuk dinikahi? Buat laki-laki haram dinikahi ibunya. Boleh kan nikah sama ibunya? Kakaknya, adiknya, bibi dari ayah, bibi dari ibu, keponakannya, ya, anak putri saudaranya atau putri dari saudarinya, itu juga tidak
anaknya, cucunya tidak boleh dinikahkan. Makanya mereka ini disebut orang-orang mahram, orang-orang yang diharamkan untuk dinikah. Bersentuh dengan mereka tidak membuat batal wudu. Ingat, sepupu itu bukan mahram. Sepupu bukan mahram. Apa sepupu itu? Anak. Anaknya paman. Anaknya paman bukan mahram. Kita punya bibi nih. Bibi kita mahram. Kita cium tangan sama dia, kita salaman, kulit ketemu kulit, tidak membatalkan wudu. Kenapa? Bibi kita saudaranya bapak atau saudaranya ibu, nggak masalah. Tapi kalau anaknya bibi atau anaknya paman, sepupu kita itu apa namanya? Bisa membatalkan. Itu ajnabi. Itu bukan itu bisa membatalkan wudu. Termasuk juga istri. Istri boleh dinikahin nggak? Istri boleh dinikahin nggak? Udah nikah. Boleh dikawin nggak? Udah istri. Iya. Kalau begitu istri mahram apa bukan? Bukan. Bersentuhan kulit dengan kulit dalam keadaan berwudu, bersentuhan suami dengan istri membatalkan wudu nggak? Batal. Sama istri sendiri aja batal, apalagi sama istri tetangga, Ustaz. Enggak, ini pemahaman kita kebanyakan bilang begitu. Udah nggak apa-apa, kan kita sudah muhrim, ya. Kan kita sudah muhrim, kita kan sudah halal, kita sudah bukan mahram ya, bukan orang yang haram dinikahi. Istri kita adalah orang lain yang boleh dinikah, yang boleh. Artinya ketika kita bersentuhan kulit itu bisa membatalkan. Kalau di film-film Pak atau di sebagian keluarga itu banyak yang begini. Sholat maghrib dia, habis sholat maghrib zikiran, habis zikiran salam-salaman kan? Anaknya salaman sama bapak, anaknya salaman sama ibu, si ibu salaman sama bapak, cium tangan, habis cium tangan baca Quran bareng bukan baca Quran, megang Qurannya itu loh. Megang Quran itu kan harus dengan wudu. Dia udah cium tangan deh, nempel kulit sama kulit, suami sama istri, batal. Atau dia melaksanakan sholat sunnah, habis salaman ibu sama bapak, ya suami sama istri, dia melaksanakan sholat sunnah. Sah. Kenapa? Wudunya sudah batal. Jadi bersentuhan kulit suami dengan istri itu bisa membatalkan wudu. Udahlah, nggak usah panjang-panjang. Wallahu a'lam. Bisa. Paham ya kira-kira ya? Semoga persoalan kita semoga dapat kita pahami, dapat kita amalin, dapat kita ajarin sehingga itu menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Menjadi ilmu yang dapat mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum